Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk kembali belajar kimia. Baiklah, sesuai dengan apa yang saya sampaikan pekan lalu bahwa pekan ini kita akan lanjutkan materi pelajaran kita tentang kimia inti dan radiasi, di mana yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai kestabilan inti. Ya, baiklah kita langsung saja. Di sini pertanyaan yang pertama, mengapa atom itu bersifat radioaktif? Ya, atom itu bersifat radioaktif karena intinya tidak stabil, sehingga mudah meluruh atau pecah yang disertai dengan pemancaran radiasi. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa proton sebagai penyusun inti atom tidak saling tolak-menolak atau dapat menyatu? Jadi kita ketahui bahwa penyusun inti atom itu adalah proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Ada yang bermuatan positif dan ada yang tidak bermuatan. Jadi ini tidak akan menyatu. Di sini ada 3 pendekatan tentang kestabilan inti atom. Yang pertama adalah pita kestabilan. Diidentifikasi perbandingan neutron per proton isotop-isotop yang terdapat di alam. Contohnya isotop C12, di mana nomor atomnya 6, masanya 12, memiliki neutron sama dengan 6 dan proton sama dengan 6. Maka perbandingan neutron dengan protonnya adalah 1. Isotop Na dengan massa 23 dan nomor atom 11 memiliki neutron 12 dan proton 11. Maka N banding P-nya adalah 12 berbanding 1 atau sama dengan 1,09. Isotop dari kalsium dengan massa 40, nomor atom 20 mempunyai neutron 20, proton 20, maka neutron banding proton sama dengan 1. Nah, dari perhitungan di atas, maka diperoleh diagram berikut yang disebut sebagai diagram pita kestabilan. Lihat pita kestabilannya. Nah, ini pita kestabilannya kita lihat pada diagram. Ini adalah pita kestabilan. Ini nih, pita kestabilan. Ini yang di bawah adalah nomor proton. Ini adalah neutron, jumlah neutronnya atau neutron. Nah, di sini sebagai catatan. Yang pertama, isotop yang stabil adalah isotop yang memiliki N banding P, neutron banding proton berada pada pita kestabilan. Yang kedua, isotop dengan nomor atom lebih dari 82, semuanya bersifat radioaktif. Yang ketiga, ada 3 kelompok isotop yang tidak stabil, yaitu yang berada di atas pita kestabilan, di bawah pita kestabilan. Yang ketiga, berat atomnya lebih kecil dari 82. Nah, sekarang kecenderungan atom-atom untuk mencapai kestabilan ini, maka isotop di atas pita kestabilan berarti kelebihan neutron atau kekurangan proton. Maka untuk mencapai kestabilannya cenderung mengubah neutron menjadi proton. Nah, di sini neutron nomor atomnya 0, masanya 1. Maka dia cenderung untuk mengubah menjadi proton, maka akan memancarkan sinar beta. Yang mana sinar beta itu masanya 0, atomnya bermuatan negatif 1. Jadi agar supaya yang berada di atas pita kestabilan cenderung untuk memancarkan sinar beta. Kemudian isotop di bawah pita kestabilan berarti kelebihan proton dan kekurangan neutron. Maka akan mencapai kestabilannya, untuk mencapai kestabilan cenderung mengubah proton menjadi neutron. Maka untuk hal ini akan memancarkan positron. Yaitu
E dengan muatan positif 1 dan massanya 0. Itu positron. Cara yang kedua untuk yang di bawah pita kestabilan yaitu dengan menangkap elektron. Jadi dengan cara menangkap elektron, di mana elektron itu bermuatan negatif sehingga terbentuklah neutron. Jadi ini satu tambah negatif 1 kan sama dengan 0. Ya, masanya tetap sama dengan 1. Jadi ini akan memancarkan sinar X. Nah, ini cara yang kedua ini lebih sering terjadi dibandingkan dengan cara yang pertama. Cara yang pertama hampir tidak pernah terjadi atau jarang sekali terjadi. Nah, sekarang kita lanjut peluruhan radioaktif. Di sini diberikan ilustrasi, misalnya massa mula-mulanya 400 mg, kemudian setelah 10 hari massanya tinggal 200 gram. Setelah 20 hari massanya sisa 100 miligram, dan setelah 30 hari massanya sisa 50 miligram. Itu mengalami radioaktif itu mengalami pengurangan. Nah, konstanta peluruhan radioaktif ini didefinisikan sebagai fraksi zat radioaktif yang meluruh delta N per N atau perubahan jumlah partikel per partikelnya tiap satuan waktu yang dirumuskan sebagai berikut, ya, delta N per N0 atau jumlah partikel, perubahan jumlah partikel per jumlah partikel mula-mula ini sebanding dengan perubahan waktu, atau bisa dituliskan dN per N0 sama dengan negatif lambda dikali T. Nah, jika mengintegrasi maka akan diperoleh ln NT per N0 sama dengan lambda kali T. Ln ini dipelajari di matematika. Nah, ini grafik peluruhannya. Ini adalah massa zat radioaktif. Ini waktu. Jadi hubungan antara waktu dengan jumlah massa pada grafik peluruhan. Semakin lama waktunya, jumlah massanya semakin berkurang. Nah, terlihat bahwa jumlah zat radioaktif berlangsung secara eksponensial sehingga jumlah zat radioaktif yang tertinggal setiap saat adalah NT sama dengan N0 E pangkat lambda kali T. Nah, keterangannya NT itu adalah jumlah zat radioaktif setiap saat, N0 adalah jumlah zat radioaktif mula-mula, lambda adalah konstanta peluruhan, dan T adalah waktu peluruhan. Nah, di sini saya berikan contoh soal. Suatu unsur radioaktif mempunyai waktu paruh 18 hari. Jika unsur radioaktif tersebut disimpan selama 72 hari, maka sisa unsur radioaktif tersebut adalah titik-titik. Jadi ini ada yang namanya waktu paruh, yaitu waktu yang digunakan oleh zat radioaktif menjadi 1/2 kali atau 1/2 atau setengah dari massa sebelumnya. Itu yang disebut sebagai waktu paruh. Nah, untuk menjawab ini kita bisa menggunakan persamaan NT sama dengan 1/2 pangkat N kali jumlah zat mula-mula. Jadi massa setelah sekian waktu sama dengan 1/2 pangkat N kali jumlah partikel mula-mula. Nah, N sendiri di sini adalah T per T 1/2. Ini adalah T 1/2, ini adalah waktu paruh. Ya, waktu paruh. Jadi T ini adalah waktu peluruhan, waktu yang diperlukan untuk meluruh. Dan T 1/2 itu adalah waktu paruh. Jadi bukan T pangkat ya, tetapi T waktu paruh. Ya. Maka di sini waktu yang digunakan untuk meluruh sebanyak 72
hari, sedangkan waktu paruhnya adalah 18, maka diperoleh N-nya sama dengan 4. Kemudian untuk memperoleh berapa sisa saat setelah 72 hari, maka 1/2 pangkat 4 kali massa mula-mula, maka diperolehlah massa setelah 72 hari itu diperoleh sama dengan 1/16 kali massa mula-mula. Ya. Bukan massa ya, di sini apa? Jumlah partikel. Jadi bukan dalam bentuk massa, tetapi jumlah partikel setelah 72 hari sebanyak 1/16 kali jumlah partikel mula-mula. Itu contoh soal dalam menentukan jumlah saat setelah sekian waktu. Ya, lanjut. Jenis-jenis radiasi yang dipancarkan, ya tadi sudah kita lanjutkan kembali. Untuk jenis radiasi yang dipancarkan untuk mencapai kestabilan, ini dapat terjadinya peluruhan sinar alfa. Nah, untuk peluruhan partikel alfa terdiri atas 2 buah proton dan 2 buah neutron yang terikat menjadi suatu atom dengan inti yang sangat stabil dengan notasi He, helium. Helium ini nomor atomnya 2, massanya 4 atau biasa disimbolkan dengan alfa. Massa atomnya 4, nomor atomnya 2. Ya, misalnya suatu atom X dengan nomor atom Z, massanya A, ini akan memancarkan sinar alfanya A kurang 4. Jadi kalau dia akan memancarkan sinar alfa, maka setelah pemancaran sinar alfa akan terbentuk suatu unsur Y, di mana massanya adalah A kurang 4 dan nomor atomnya adalah Z kurang 2. Ya, di sini diberikan contoh uranium dengan massa 238 dan nomor atom 92, maka dengan memancarkan sinar alfa, maka akan terbentuk thorium dengan massa 234 dan nomor atom 90. Atau juga dapat dituliskan seperti ini, U238 dengan thorium 234, ini alfa, berarti dia memancarkan sinar alfa. Kemudian untuk mencapai kestabilan yang kedua yaitu dengan peluruhan sinar beta. Adalah merupakan radiasi partikel beta, di mana beta ini, sinar beta biasa disebut dengan elektron atau elektron positron, ya, positron yang bermuatan positif. Dengan kemampuan ionisasi lebih rendah dari partikel alfa. Radiasi beta dapat berupa pemancaran sebuah elektron yang disebut peluruhan beta minus, B minus, dan pemancaran positron yaitu peluruhan beta positif. Jadi beta itu ada positif, ada negatif. Nah, contohnya di sini ya sama ya seperti tadi. Ya, diberikan contoh Cs dengan nomor atom 55 massa 137 memancarkan beta negatif, maka akan terbentuk barium dengan nomor atom 56 dan nomor massa 137. Kemudian untuk natrium, contoh natrium dengan nomor atom 11 massa 22 memancarkan positron, maka terbentuk neon dengan nomor atom 10 dan massanya 22. Ya, itu yang pemancaran sinar beta. Kemudian pemancaran atau peluruhan sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dengan energi sangat tinggi sehingga memiliki daya tembus yang sangat kuat. Nah, sinar gamma dihasilkan oleh transisi energi inti atom dari suatu keadaan eksitasi ke keadaan dasar. Nah, saat transisi berlangsung, terjadi radiasi energi tinggi sekitar 4,4 mega elektron volt dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, sinar gamma bukanlah partikel sehingga tidak memiliki nomor atom.
jadi tidak memiliki nomor atom, masanya 0, nomor atomnya juga 0. Maka ya, tidak ada nomor atomnya karena bukan atom. Jadi dia 00. Maka dalam peluruhan sinar gamma tidak dihasilkan inti baru. Jadi seperti di sini berikan contoh kobal dengan nomor massa 60 dan nomor atomnya 27 dengan pemancaran sinar gamma, maka inti atom tetap yaitu kobal dengan pemancaran sinar gamma. Yang berikutnya dengan pembelahan spontan. Nah, peluruhan dengan pembelahan spontan hanya terjadi pada nuklida sangat besar. Nah, nuklida yang sangat besar membelah diri menjadi dua nuklida yang massanya hampir sama disertai dengan pelepasan beberapa neutron. Nah, pembelahan spontan yang akan kita bahas nanti pada reaksi fusi dan fisi. Nah, di sini krom dengan massa 254 dan nomor atom 98 terjadi pembelahan spontan, terbentuk MP108 dan 42 dan barium 96 142 memancarkan neutron. Ini pembelahan spontan dengan nuklida yang sangat besar. Kemudian pemancaran neutron. Proses peluruhan ini terjadi pada nuklida yang memiliki kelebihan neutron relatif terhadap inti yang stabil. Contohnya kripton dengan massa 87, nomor atom 36 akan terbentuk kripton dengan massa 86 dan nomor atomnya 36. Terjadi pemancaran pemancaran partikel neutron. Kemudian pemancaran neutron terlambat. Nah, proses peluruhan terjadi dengan didahului oleh pemancaran negatron, kemudian dilanjutkan dengan pemancaran neutron. Ya. Ini contohnya brom dengan nomor atom 35 massa 87, ya, terbentuk kripton dengan nomor atom 36 kemudian massa 87. Ini memancarkan sinar beta minus. Kemudian selanjutnya terbentuk kripton dengan nomor atom 36 massa 86 dengan memancarkan partikel neutron. Nah, ini yang disebut dengan pemancaran neutron. Jadi dia ada transisi di sini, memancarkan dulu sinar beta, kemudian lanjut lagi pemancaran neutron. Itulah pembahasan kita hari ini. Insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan bahas reaksi fisi dan reaksi fusi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.